Polri merupakan salah satu institusi penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sehingga ada sebuah tanggung jawab bagi para anggota untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat. Menanggapi pemberitaan di kompas.com, Mahfud MD, Ferdi Sambo Jenderal Bintang 2 tapi punya kekuasaan layaknya Jenderal Bintang 5. Dan dugaan Mahfud MD ini perlu terus ditelisik dan dikawal agar bisa membongkar tabir kegelapan di tubuh Polri agar kembali bisa dipercaya oleh masyarakat. Kasus Irjen Ferdi Sambo ini harus terus di-backup oleh masyarakat agar tidak liar. Publik dan Polri harus mengambil momentum bersih-bersih internal atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Jalan Duren 3 nomor 46 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Mengapa tersangka Irjen Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual pembunuhan Brigadir J dan disinyalir memiliki kekuasaan tinggi bagaikan Jenderal Bintang 5? Karena mengingat jabatan yang ditinggalkannya sebagai Kepala Divisi Pengamanan dan Profesi Polri memang sangat strategis dan bisa menguasai oknum-oknum Polri yang nakal, khusus yang nakal saja. Jabatan Kadif Propam ini yang paling disegani seluruh anggota Polri, khususnya polisi yang bermasalah alias bandel. Ferdi disegani karena diduga memegang rahasia pelanggaran etnik anggota Polri dalam penanganan kasus. Inilah proses jejaring yang menggurita antar oknum Polri. Juga diduga keras untuk mengamankan intrik busuk ini sebagai mediator atau supplier fulus ke berbagai oknum polisi dan bisa jadi para politikus dan pejabat tinggi lainnya banyak terlibat. Oknum di Parlemen DPR RI juga perlu ditelisik. KPK dan PPATK perlu turun tangan dalam dugaan kasus di balik kasus Brigadir J. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kinerja dan mental serta integritas anggota Polri saat ini sangat rapuh dan menurun tajam pasca Irjen Ferdi Sambo dinyatakan otak intelektual atau intelektual dader pembunuhan Brigadir J, ajudannya sendiri. Begitu kejam dan besarnya kasus di balik kasus tewasnya Brigadir J, sampai istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, diikutkan bersandiwara. Akhirnya jadi tersangka dengan ancaman pasal 340 subsider 338 Jo 5556 KUHP. Ancamannya sangat berat dan sama dengan suaminya Ferdi Sambo, yaitu hukuman mati. Karena integritas oknum Polri rapuh, sehingga umumnya anggota Polri berada pada titik rawan pelanggaran etika dan pidana. Karena yang di otak hanya fulus alias materi saja. Beberapa kasus dugaan korupsi atau kasus lain yang melibatkan oknum polisi ketika disidik secara internal oleh sesama polisi, hasilnya selalu bersifat subjektif dan tidak pernah selesai. Ini bisa menjadi bumerang bagi anggota Polri yang benar bersih, bisa ikut tercemar bila tidak segera diatasi dengan disiplin tinggi. Oknum polisi baik yang berada dalam kubu Irjen Ferdi Sambo maupun di luar, maka semua beresiko berhadapan dengan divisi pengamanan dan profesi Polri di bawah kendali Irjen Ferdi Sambo. Baik itu kasus yang melibatkan polisi maupun kasus yang melibatkan bisnis kotor pengusaha maupun jaringan mediator lainnya yang dekat dengan oknum Polri. Ini semua menjadi makanan empuk oknum di divisi Propam Polri di bawah kendali Ferdi Sambo. Malah ada jabatan rangkap lain Irjen Ferdi Sambo, yaitu Kepala Satgas Khusus, Kasat Gasus Merah Putih, yang baru saja dibubarkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Satgasus Merah Putih ini lebih fokus lagi masuk menangani ke kasus-kasus berat atau menyidik kasus-kasus besar seperti narkoba, judi, beras, minyak goreng, hiburan malam, permainan BBM, prostitusi, miras, dan lain sebagainya. Inilah salah satu akibat kasus narkoba, judi, dan lainnya tidak bisa habis dan malah tumbuh subur di Indonesia. Karena oknum aparat penegak hukum ikut bermain di dalamnya. Ada oknum polisi, bisa jadi ada oknum jaksa, bea cukai, dan lainnya.
Kasus-kasus tersebut itulah diduga keras banyak pihak menjadikan kasus tersebut sebagai sumber permainan dan sumber penghasilan kotor untuk kantong pribadi para oknum Polri, mulai di Mabes Polri, Polda, Polres, sampai ke Polsek. Diduga masalah itu pula menjadi sebab akibat adanya kubu-kubuan di tubuh Polri, putih versus hitam. Karena sudah pasti masih banyak Polri yang bersih dan tidak ikut dalam cawe-cawe atau ikut permainan kotor itu. Jabatan sebagai Kadif Propam yang menangani disiplin Polri sangat terkait dengan polisi yang menangani kasus-kasus rawan yang mudah dipermainkan di Polres dan Polda serta di Mabes Polri. Itu semua di bawah pengawasan Divisi Propam Polri. Jadi posisi ini sangat basah dan basah. Belum lagi kasus yang ditangani langsung oleh Satgasus Merah Putih, di mana semua posisi itu sangatlah basah untuk dijadikan sebagai ATM atau sumber fulus oleh oknum jejaring Irjen Verdi Sambo. Bisa jadi sebelum Verdi Sambo menduduki jabatan itu sudah terjadi praktek kotor ini. Salah satu sepak terjang Satgasus Merah Putih ialah pengungkapan 1,2 ton sabu dari jaringan narkotika Timur Tengah. Hingga akhirnya pada 1 Juli 2022, Irjen Verdi Sambo ditunjuk Kasat Gasus Merah Putih. Keputusan penunjukan tercantum dalam SP Sprint garing 1583 garing angka Romawi 7 garing Hook titik 6 titik garing 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membubarkan Satgasus Merah Putih dan diumumkan pada 11 Agustus lalu. Per hari tersebut kegiatan Satgasus Polri sudah di-stop. Satgasus Polri dibentuk pada zaman Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri. Satgasus Merah Putih dibentuk pada 20 Februari 2017. Sangat tepat keputusan Kapolri Jenderal Sigit itu diambil di tengah-tengah proses penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Biar sekaligus Kapolri Jenderal Sigit adakan pembersihan di institusi Polri yang kita cintai bersama. Makanya jangan heran bila Irjen Verdi Sambo bagaikan raja di raja seperti memiliki kerajaan karena fulusnya unlimited. Tentu banyak terdistribusi ke oknum-oknum Polri yang menjadi jaringannya dan diduga ada oknum politikus juga atau pejabat di luar institusi Polri menikmati permainan busuk ini. Sambo dinonaktifkan dari jabatan Kasat Gasus dan Kadif Propam Polri pada hari yang sama, yaitu 4 Agustus 2022. Mutasi itu tertuang dalam TR 1628 garing angka Romawi 8 garing Cap garing 2022 garing 4 Agustus 2022. Tapi perlu diingatkan Kapolri Jenderal Sigit bahwa jangan hanya membubarkan Satgasus Merah Putih, tapi semua kasus yang pernah ditangani harus diaudit, investigasi, angkat kembali yang mungkin sudah dilacikan dan umumkan ke publik. Setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka, banyak pihak yang mengaitkan dan menduga keras bahwa Jenderal pangkat 2 itu diduga menjadi komando dalam bisnis gelap. Salah satunya judi online dan sabu-sabu atau narkoba. Ketakutan atau segannya para polisi seluruh Indonesia, termasuk para jenderal lainnya kepada Irjen Verdi Sambo, diduga ada aliran dana yang mengalir. Selain tersandera dengan kasus yang pernah ditangani oleh polisi-polisi yang takut tersebut. Jadi sangat jelas alasan kenapa para polisi-polisi takut sama Irjen Verdi Sambo. Karena posisi jabatan rangkap yang dimilikinya itu artinya pemegang rahasia oknum polisi yang ada dalam jaringan Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Sigit harus membongkar dugaan kasus-kasus tersebut karena inilah menjadi rahasia yang diketahui oleh Brigadir J ditakutkan terbongkar sehingga menjadi target pembunuhan berencana terhadap dirinya. Mari terus berikan semangat jajaran Polri yang masih bersih, khususnya tim Sus Polri dan Kapolri Jenderal Sigit diberi kesehatan dan ketegaran dalam mengungkap kasus-kasus besar di balik kasus Brigadir J dan jangan sampai kendor. Tetap
penuh integritas. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis H. Asrul Hussein yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Mengulik Power Verdi Sambo Setara Jenderal Bintang 5. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.